Baik, Bapak Ibu kepala sekolah maupun founder dari sebuah sekolah, perkenalkan, nama saya Sungguh Ponten Aritonang. Di sini saya ingin menawarkan e-learning berbasis web yang sudah saya buat. Jadi, kalau nanti Bapak Ibu berminat dengan e-learning yang saya buat dan ingin menerapkannya di sekolah Bapak Ibu semua, boleh menghubungi saya di nomor WA yang akan saya buat di video ini. Sebelumnya saya adalah seorang guru di satu sekolah di Medan. Saya adalah guru komputer. Saya juga merupakan seorang guru robotik. Begitu juga saya juga mengajar di beberapa kampus swasta di Medan. Saya mengajar computer science dan matematika komputer. Ya, baik. Ini adalah e-learning yang saya buat, tampilan atasnya. Ya, tentu saja nanti semuanya warna, logo, dan picture-picture yang ada di sini akan disesuaikan dengan sekolah Bapak Ibu semua. Jadi untuk tahap atas itu ada bahasa yang bisa Bapak Ibu pilih semua, yaitu English atau Indonesia. Di bawahnya itu konten, ya, konten-konten yang sudah dibuat di e-learning ini. Jadi konten-kontennya itu nanti akan muncul di sini, juga ada di sini. Jadi termasuk juga kelas yang sudah bisa dibuka, pengumuman-pengumuman dan lain sebagainya. Untuk footer, ya ini tentunya logo ini akan kita ganti ya, dan kata-katanya ini saya copy paste dari Lorem Ipsum ya, dan semua mengenai link-link di bawah ini dan identitas media sosial dan apapun itu akan diganti dengan sekolah Bapak Ibu semua, termasuk juga copyrightnya ya. Jadi copyrightnya itu akan menjadi milik sekolah Bapak Ibu sekalian. Baik, inilah tampilan depan. Jadi picture ini tentu saja picture-nya dinamis, bisa bergerak ya. Dan ini satu lagi bahwasanya desainnya itu saya sediakan dua model desain, tapi hampir sama, hanya mungkin warna yang agak sedikit berbeda. Baik, kali ini saya akan berperan sebagai guru. Jadi kebetulan sudah saya sediakan kelasnya, karena kalau saya buat dari awal nanti bagaimana membuat kelas, bagaimana membuat mengisi siswa, bagaimana menginput guru, bagaimana menginput kuis, bagaimana menginput materi, bagaimana menggunakan Zoom, akan saya jelaskan ketika Bapak Ibu ingin membelinya dan menghubungi saya. Jadi kalau saya jelaskan di dalam video ini nanti videonya terlalu panjang. Kalau mungkin Bapak Ibu berminat, boleh menghubungi saya dan akan saya jelaskan secara langsung, secara detail tentang e-learning yang saya buat. Adapun e-learning yang saya buat ini adalah berbasis LMS, yaitu Moodle ya. Jadi LMS itu adalah Learning Management System. Jadi Moodle ini sudah dipakai di Cambridge, Harvard, dan universitas-universitas lainnya. Kalau untuk di Medan saya udah buat di beberapa sekolah dan di beberapa kampus ya. Salah satu kampus yang saya buat ini adalah Universitas Medan Area, Universitas IAIN, dan beberapa sekolah menengah. Oke, saya akan coba dulu. Saya akan berperan sebagai guru ya. Jadi misalkan saya ini gurunya adalah bernama Rinaldi. Jadi sebelumnya administrator sudah mendaftarkan saya
sebagai guru di dalam e-learning ini, administrator juga sudah memberikan saya kelas untuk saya mengajar di dalam kelas itu. Administrator juga sudah memberikan saya siswa. Jadi administrator berfungsi memasukkan guru, siswa, dan kelasnya, ya, dan juga membagi level-levelnya. Setelah itu tersedia semua, barulah seorang guru dan siswa bisa login ke dalam. Bagaimana tugas administrator juga akan saya jelaskan ketika Bapak, Ibu guru, kepala sekolah maupun founder dari sebuah sekolah berminat mengimplementasikan e-learning saya di sekolah, Bapak Ibu sekalian. Nah, di atas ini ada dua bahasa yang disediakan, yaitu English dan Indonesia, ya. English, dan kebetulan di sekolah saya itu berbasis English, jadi pilihan bahasanya dua. Nah, kalau Bapak Ibu pinginnya misalnya ada Mandarin di sini, bisa juga saya tambahkan. Sebelumnya, untuk bisa mengakses ke dalam e-learning ini, kita harus login, ya. Jadi tadi saya berperan sebagai guru, nama saya adalah dalam e-learning ini, ya, nama saya misalkan nama saya adalah Rinaldi. Oke, saya login. Nah, ketika login, ini adalah text box di mana saya harus mengisikan username dan password dan sebuah tombol login, dan ada juga login as a guys, ya. Jadi ketika ada orang lain di luar sistem, misalkan ya orang tua siswa ingin tahu apa sih kegiatan yang ada di dalam, tapi guys tidak bisa mengedit, dia hanya boleh lihat-lihat saja, tidak bisa memberi komentar apapun, ya. Dia hanya orang tua hanya ingin tahu apakah pembelajaran di sekolah berbasis e-learning itu berjalan sesuai dengan ekspektasi mereka, gitu, ya. Baik, saya coba masuk. Nama saya itu Rinaldi, misal, ya. Saya bilang Rinaldi. Saya juga udah kasih password saya adalah Rinaldi 123, ya. Ini password contoh, ya. Nah, saya bilang save saja. Nah, kita agak tunggu. Bapak Ibu sekalian, yang di sini itu masih berbasis offline karena masih dalam localhost, ya. Nanti kalau Ibu berminat akan saya hostingkan, atau mungkin operator di sekolah Bapak Ibu bisa mengupload e-learning ini ke internet. Baik, ini adalah tampilan ketika saya sudah login, ya. Ketika saya sudah login. Bagaimana caranya guru agar bisa melakukan aktivitas sekolah, aktivitas belajar mengajar? Yang pertama kali harus diklik edit halaman, ya. Jadi agar saya bisa mengakses, saya harus klik edit halaman ini. Kalau misalkan di sekolah Ibu berbasis Inggris, boleh diganti, ya. Oke. Ketika kalau ada muncul seperti ini, your new dashboard as many feature to help easy access to, boleh di saja. Baik, di sini operator sudah memberi saya kelas, yaitu di kelas SMP 1, kelas 1, ya. Nah, saya mengajar matematika, misalnya begitu. Saya mengajar matematika. Saya klik di sini. Setelah saya klik tadi sini, saya klik dia di sini. Kalau tampilan di sebelah kiri yang ini adalah tampilan standar, ya. Baik. Nah, seorang guru bisa memberikan pengumuman kepada siswanya di sini. Jadi kalau dia mau buat pengumuman, boleh. Jadi misalkan pengumumannya kita akan melakukan misalnya kita akan melakukan kuis, bisa di sini, ya. Atau kita ingin membuat saya akan membagikan sebuah pertanyaan pada tanggal sekian di jam sekian, gitu. Diharapkan kepada siswa agar membuka e-learning. Jadi boleh kita bikin. Ya, contoh misalkan pengumuman saya bikin tambah topik baru. Saya bikin subjeknya misalnya contohnya untuk SMP, ya. Saya bilang pencerminan, ya. Saya bilang pencerminan. Jadi misalkan saya ingin kasih pengumuman. Jadi pesannya saya bilang
kepada Ananda semua, misalnya agar bersiap dalam agar bersiap dalam menghadapi, contoh ya, menghadapi kuis misalnya, tanggal, misal ya, pada tanggal 20, contoh misalnya pada tanggal 20 April misalnya. Ini contoh saja. Nah, boleh juga kita kasihkan image ke dalamnya, atau dalam bentuk suara juga boleh. Insert or edit video, misalkan Anda ingin kasih video motivasi dan lain sebagainya. Boleh juga dalam bentuk record video. Jadi misalkan saya bilang dalam ini saya kasih image-nya itu di browse saya dulu ya. Nah, jadi kalau mau ngasih image tuh di dalam pengumuman ini saya klik image, di browse resource, upload, misalnya kan image-nya itu saya klik misalkan image-nya itu misal ini contoh saja ya Bapak Ibu, misalnya image-nya itu adalah image dari inilah ya, saya bilang nih. Oke, setelah saya browse, saya klik OK, saya upload. Oke, saya lihat. Oke, kalau udah pas dia, saya klik save aja. Image must have description. Oh ya, saya lupa kasih deskripsinya. Ya, saya bilang deskripsi gapailah. Misalnya ini contoh ya. Cita-citamu setinggi langit. Misal ya. Description not necessary. Boleh. Salah ya. Nah, jadi kalau ini juga mau ditaruh di tengah boleh. Taruh saya bikin di sini. Ya, jadi tombol ini cuma banyak. Kalau bikin mau visual juga boleh. Jadi nanti di record audionya dari Bapak Ibu semua. Record video juga boleh. Di manage file juga boleh. Jadi memang sudah sangat lengkap dan sangat mumpuni ya. Sudah sangat lengkap, sekali lagi saya tekankan, learning ini sudah sangat lengkap ya. Apapun yang dibutuhkan dalam metode mengajar itu sudah sangat lengkap. Karena apa? Karena standar e-learning memang saya masukkan dari standarnya e-learning Europe dan USA ya. Jadi semuanya itu lengkap sekali, tidak ada yang tinggal. Bahkan kalau kita di Indonesia mungkin nanti kalau saya tunjukin hanya 1-2 saja yang sering dipakai. Tapi kalau kebetulan saya pernah mengajar di IGCSE juga A-level, semuanya itu hampir dipakai gitu. Tapi kalau di Indonesia biasanya pakainya cuma 2 metode aja. Oke, ini dia sudah pengumuman. Baik, kalau misalkan mau lihat misalnya gimana sih kalau kok bisa ada pengumuman tuh gitu ya. Nah, misalnya saya mau lihat ada nggak pengumumannya. Jadi tadi setelah guru mengupload pengumuman, siswanya bisa langsung melihat. Jadi ini saya logout dulu ya, biar kelihatan tadi. Saya logout, sabar ya Bapak Ibu. Jadi nanti kok siswa masuk, contoh saya kasih misalkan siswanya, saya login sebagai siswa sekarang ya. Saya login sebagai siswa, saya ulang selin, lalu saya klik login, selin 1 2 3. Oke, saya level aja.
Jadi kalau siswa ada pengumuman, kalau dia lihat di sini, oh ternyata dia lihat di pengumuman kan, pengumuman dia coba buka, ternyata ada pengumuman dari Mr. Rinaldi, yaitu mengenai pencerminan. Nah, jadi ada pengumuman dari Pak Rinaldi bahwasanya kepada Dakus Museo agar bersiap-siap dalam menghadapi kuis pada tanggal 20 April. Siswa ingin melihat pengumuman. Oke, kembali sekarang saya menjadi guru. Sekarang saya menjadi guru. Misalkan Pak Rinaldi ingin memberikan sebuah materi baru, misalnya materi baru. Oke, materi baru. Tentu saja materi baru dia harus pergi ke matematika SMP Rinaldi. Lalu, nah topiknya apa gitu? Topiknya mau dibuat apa? Biasanya Bapak Ibu semua kalau kita kan mengajar itu biasanya ada per minggu ya, jadi satu minggu berapa topik boleh gitu, atau ada juga per bulan, satu bulan berapa topik boleh. Nah di e-learning yang saya buat boleh nanti dia per minggu, boleh per topik, atau boleh per bulan. Jadi nanti saya akan ajari operator Bapak Ibu semua kalau jadi pakai saya gimana caranya agar materi itu dibuat secara per topik, atau dibuat secara per minggu, atau dibuat secara per tahun, atau tidak tanpa batas, boleh ya. Baik, kali ini misalkan saya ingin kasih sebuah topik ya, katakanlah sebuah topik baru. Jadi saya bikin, pertama saya ubah topiknya dulu ya, saya ubah topiknya, edit topik ya, edit topik. Topik ini namanya topik pertama, jadi saya ganti namanya, saya modifikasi, saya bikin namanya misalnya topik pertamanya itu adalah pengenalan, misalnya ya Bapak Ibu ya, pengenalan pencerminan. Kalau ingin dijelaskan di sini boleh ya, kalau ingin dijelaskan boleh. Nah berikutnya kalau Bapak gurunya atau saya ingin memberikan pembatasan akses juga boleh ya. Tapi biasanya nggak dipakai, jadi siapa aja pun yang nanti saya undang di kelas saya bisa melihat ini tentunya. Jadi saya buat namanya adalah pengenalan pencerminan. Nah ini jadi sudah ganti. Lalu saya akan tambahkan sebuah aktivitas. Nah aktivitasnya ini yang akan banyak memakan tools. Nah di aktivitas Bapak Ibu guru, saya sebagai guru bisa membuat aktivitas dalam bentuk asesmen, pertanyaan, bisa juga membuat dalam bentuk data-data, bisa juga pakai external tool yang lain. Bisa saya ingin kasih feedback ya, bisa jadi kasih forum, biasanya forum, bisa juga saya kasih glossary, bisa juga saya kasih kuis, atau saya hanya ingin ngobrol bersama siswa, dalam artian ngobrol tentang pembelajaran. Juga saya kasih boleh pelajaran, Scrum page, survei, wiki. Saya juga bisa kasih workshop di dalamnya. Saya juga bisa kasih meeting Zoom. Jadi kalau saya ingin belajar online langsung melihat siswa, dan siswa bisa melihat saya sudah saya sediakan meeting Zoom. Tapi untuk Zoom meeting ini Bapak Ibu, karena Zoom meeting ini memiliki keterbatasan. Yang pertama, kalau yang gratis itu 45 menit ya. Nah, yang kedua, kalau untuk sekolah maupun perusahaan biasanya mereka kutip bayaran. Jadi nanti untuk mengaktifkan meeting Zoom ini, pertama sekolah Bapak Ibu harus mendaftarkan sekolahnya di YouTube di YouTube Meeting, dan biasanya juga harganya nggak mahal. Biasanya sekali daftar itu per 100 user, jadi
100 user sudah termasuk guru dan siswa dan kepala sekolah dan sebagainya. Intinya 100 user mereka kasih, harganya sekitar 1 bulan itu ya 2-3 ribu aja ya, 2-3 ribu. Jadi untuk Zoom meeting saya juga bisa dalam kasih buku, file, folder, image, content page, label, page, URL. Bapak Ibu semua, seperti yang saya bilang tadi, semua tools yang di dalam ini jarang sekali dipakai sekolah-sekolah Indonesia. Biasanya kita hanya pakai yang dua saja. Yang pertama yaitu adalah yang pertama sekali adalah pelajaran, dan ya file gitu atau buku. Kalau di standar internasional semua ini harus dipakai. Misal karena saya pernah belajar AJCSI, jadi kalau misalkan saya pernah mengajar AJCSI dan E-level, buku E-level itu di dalam ini semua sudah ada. Makanya Harvard dan Cambridge pakai ini untuk learning. Jadi sudah ada ini. Jadi satu topik, dalam sebuah topik mereka sudah sebutkan assessment choice, database, external tool, dan lain sebagainya. Jadi dalam sebuah buku itu nanti ada juga sejarahnya yaitu wiki, ya. Ada juga surveinya, ada juga workshopnya, ada juga ya kalau Zoom meeting ini diganti menjadi pertemuan tatap muka ya. Jadi satu topik itu standarnya di ada Excel maupun E-level, tapi saya yakin E-level karena saya pernah mengajar E-level. Ini harus ada semua gitu dalam satu topik. Kalau kita kan biasanya ya nggak ada ya. Biasanya hanya paling kuat sekali tatap muka ya Zoom meeting. Lalu selebihnya tugas-tugas. Nah, baik. Saya ingin memberikan sebuah katakanlah mata pelajaran. Biasanya saya buat dalam mata pelajaran itu saya bikin lah misal dalam bentuk ya. Dalam bentuk misalkan file ya. Dalam bentuk file. Saya tambahkan. Jadi saya klik file, saya tambahkan. Oke. Ini filenya, Bu. Jadi saya bilang misalkan pengenalan pencerminan. Lalu keterangannya di sini. Pencerminan adalah bla 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 bla. Atau boleh juga Ibu copy paste dari bahan yang sudah Ibu siapkan terlebih dahulu. Lalu pilih filenya. Misalkan saya kasih keterangan bla bla bla. Lalu kalau Bapak Ibu ingin membuat sebuah file ke dalamnya agar nanti siswa bisa download. Setelah di-download siswa bisa baca-baca saat offline, bisa diklik di sini file. Klik 2 kali saja. Oke, browse. Nah, saya pilih misalkan file itu dalam bentuk PDF ya. Misalnya saya pilih ini ya, secondary file. Saya pilih misalkan tutorial CorelDRAW. Saya klik, saya upload. Nah, muncul di sini Bapak Ibu. Jadi tampilannya bisa juga dalam bentuk apapun yang ingin buat ya Bapak Ibu ingin lakukan, ditanamkan, dipaksa unduh boleh, tapi nggak usah, otomatis juga boleh, show size dan lain sebagainya. Jadi ini semua bisa dipakai oleh Bapak Ibu, modul biasanya dan lain sebagainya. Baik, nanti bisa dipelajari atau saya ajarkan ketika Bapak Ibu sudah yakini akan menerapkan e-learning yang saya buat ke dalam sekolah Bapak Ibu semua. Lalu saya simpan kembali. Baik, tadi saya Rinaldi memberikan ini mata pelajaran yaitu topik pertama pengenalan pencerminan. Oh, ada file. Bagaimana sekarang saya menjadi siswa? Nah, ketika saya jadi siswa Bapak Ibu, ini saya restart ya. Nah, siswa akan buka, oh ternyata Pak Rinaldi kasih kasih materi baru, pengenalan pencerminan. Saya buka, wow, ini ternyata pengenalan pencerminan ya. Nah, maaf ya. Gimana caranya saya lihat? Saya klik aja nih. Oh ternyata ada
pengenalan pencerminan gitu ya. Nah, siswa akan mendownload ini itu ya, nanti dibaca lah oleh siswa. Kalau misalkan saya ingin memberikan sesuatu, misalkan materi lah, nah, lalu saya akan tambahkan menjadi sebuah diskusi, forum dan lain sebagainya. Boleh, obrolan juga boleh, file juga boleh, folder juga boleh. Saya kasih misalnya page ya, saya bikin page. Page itu kayak halaman buku Bapak Ibu ya. Jadi page-nya itu seperti halaman buku. Jadi saya bikin page-nya itu yang pertama, page-nya itu adalah dasar pencerminan gitu ya. Contoh ya. Pencerminan. Oke. Saya bilang wah bla 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 bla. Atau misalkan saya record ya, saya record misalkan dari audio, boleh dari insert media, maaf ya, saya record jadi audio, jadi nanti audio yang Bapak itu boleh diupload di sini gitu ya. Setelah Bapak Ibu rekam misalnya dengan ini, boleh diupload gitu caranya. Lalu saya kasih gambar misalkan, boleh saya kasih link, misalkan saya ingin kasih link. Biasanya kan kita ada dari apa ya, ngambil dari internet, misalkan ngambil dari internet, boleh dikasih link, caranya klik saja ini, di enter browsernya, misalnya tuh saya bilang dari www Wikipedia, misalnya Wikipedia, nanti dia akan klik ya, open new window di Wikipedia. Nah itu adalah page awal ya. Jadi kontennya di dalam ini ada pencerminan adalah bla 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 bla. Saya jelaskan ya. Apapun itu bisa jelaskan. Jadi bisa dimasukkan juga. Lalu kalau misalkan saya ingin ngasih ini manage file, boleh. Ya, untuk tampilan terserah. Bapak boleh activation completion, boleh kapan dimulai gitu ya. Completion tracking, studi can manually mark activity complete. Apakah siswa boleh buat marking ya, marking itu untuk di materi ini gitu. Oke, saya simpan, kembali ke kursus, nanti siswanya bisa lihat. Oke, sekarang saya akan kembali jadi siswa. Itu kembali siswa, saya klik ini. Nah, sekarang saya tahu kan, wah ternyata ada buku, ada file yang kasih, ternyata juga ada page-nya. Siswa mau lihat page-nya itu apa di dalam. Ya ini isi page-nya. Kebetulan tadi saya nggak bikin panjang, juga nggak bikin linknya, nggak bikin picture-nya. Pindah ke pengumuman. Kalau dia ingin pindah ke pengumuman, kalau dia ingin pergi ke perkenalan pencerminan. Kalau misalkan saya begini, juga page-nya ya. Jadi saya bikin, oh ada pengenalan pencerminan. Jadi siswanya bisa lihat. Baik, demikian dulu bagaimana caranya menggunakan e-learning yang saya buat. Semoga Bapak Ibu berkenan menerapkan e-learning yang saya buat ke sekolah Bapak Ibu semua. Jangan lupa kalau memang Bapak Ibu berminat, boleh hubungi saya. Terima kasih, sampai jumpa. Kalau ada yang ingin tanyakan bagaimana yang lain-lainnya, boleh ya, boleh ditanyakan. Jadi ini hanya video marketing saya dalam pembuatan e-learning di sekolah maupun di kampus. Saya Sungguh Ponten Pranata Artonang mengucapkan terima kasih untuk waktu yang telah Bapak Ibu guru, kepala sekolah maupun founder yang telah meluangkan waktunya kepada saya dalam melihat video ini.
Sampai jumpa.